وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Nah, kita teruskan pembelajaran kita setelah tadi belajar tentang yang namanya qalqalah ya. Ingat kita berojaah dulu sedikit. Jadi qalqalah tidak menambahkan huruf hamzah di depan hurufnya. Nah, karena para ulama tajwid mengatakan itu adalah menambah huruf. Jadi jangan ditambah-tambah huruf di belakangnya. O, to, ba, ja, da. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Secara tajwid maka dia berarti menambah huruf. Yang benar adalah dipantulkan. Akko, 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 abi, aji, adi. Nah, tidak ada suara seperti ngerem di belakang. Tidak abe, aji atau ade. Nah, kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu lin. Artinya suara yang lembut. Kenapa lembut? Karena dua huruf ini berharokat sukun. Nah, karena berharokat sukun, maka ketika misalnya ada alif di sini, di depannya ada waw sukun, maka yang disebut lin itu au. Nah, itu namanya lin. Au, au. Kemudian ai. Nah, inilah yang disebut dengan lin. Misalnya li ila fi Quraisy. Nah, itu dia. Di fi Quraisyin. Kemudian tadi Bapak tadi asyhadu alla pakai sya. Asyhadu bukan ashadu, beda. Asyhadu. Sin besar itu. Betul, tadi Bapak bacanya sin kecil. Sin kecil. Nah, ya jadi asyhadu alla ilaha illallah. Pak Toro ini tadi. Nyenggol aku lagi bujar. Nah, ya. Jadi lin ada dua huruf yaitu waw dan ya. Ketika mereka ini adalah berharokat sukun, maka dia dilembutkan au dan ai. Nah, gitu ya. Ini tatbiknya. Li ila fi Quraisy fi Quraisy. Nah, inilah linnya berada di sini. Li ila fi Quraisy. Apa kemudian apa tadi ini? Oh, dia bukan sopir ya. Apa ini hukum sifatnya? Hamas. Naam. Barakallahu fiik. Ya, hamas ya. Li ila fi Quraisy. Hamasnya ditampilkan. Ila. Nah, ini apa ini namanya? Yang seperti segitiga itu apa namanya? Namanya apa? Ini yang seperti segitiga. Ini bacanya gimana? Bacanya gimana ini? Alifnya masuk alif ya? Iya, masuk di alif. Dia yang segitiga ini untuk si alif. Namanya apa ini? Mad asli ya? Asli atau mad tabi'i atau mad sakinah. Betul. Perubahan mad tabi'i atau mad asli atau mad sakinah. Berubah bentuk menjadi yang seperti ini, yang harusnya dia ya mati. Ya? Penggantinya ya mati, Pak. Ya sukun. Nah, itu pengganti ya sukun. Jadi ini panjang 2 rakaat dipanjangkan ya. Jangan baca ila, tapi ila fihim rihlatasyita. Nah, ini tadi nih. Berapa panjangnya ini? Ini buat wajib ini. Naam, barakallah. Betul. Wajib mutasil. Naam. Masya Allah. Ada hamzahnya masuk. Sip. Berapa harokat? Wajibnya 5. 4 harokat. Yang rojihnya 4 harokat. Menurut jumhur daripada ini ya. Terus yang 6 tadi apa ya? Lazim. Nanti kita belajar. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Nah, ini dia linnya dari sini. Was-sayf. Hati-hati mengucapkan huruf waw ini, jangan langsung wo, tapi wa, tetap wa. Kemudian baru diisti'la di sini. Was-sayf, jangan was-sayf ya. Jangan jangan wo.
Iya. Ini yang saya maksud ini ya Pak, wow-nya. Nah, jangan wo. Jangan membacanya wo. Jangan rihlata syita'i wasso wo. Udah langsung masuk oh, itu jangan gitu. Tetap baca wow seperti biasa. Rihlata syita'i was, baru dia masuk. Wassoi. Nah, betul. Apa tadi namanya? Sofir. Namanya sofir atau hamas. Nah, ya. Ditampilkan wassoif. Fa juga hamas ya, fa. Wassoif. Fa-nya harus terdengar hamasnya juga. Di gigi ya. Soif. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait. Ini hamasnya juga harus terasa di sini. Bait. Nah, harus bait. Jangan bait. Nah, ini berhenti namanya. Harus dihamas. Bait. Nah. Kemudian tadi ini namanya apa nih? Hadzal. Oh, belum ya, belum belajar ya. Hadzal. Itu namanya inhiraf. Nah, ini kalau ini apa ini namanya, Pak? Itu masuk. Ini apa namanya? Yang seperti dhammah ini. Ini apa namanya? Sambil kita mengetahui ilmu-ilmu yang belum diketahui ya. Itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol artinya memasukkan juga ya. Jadi bisa dilangsungkan. Ada, tapi ini sebetulnya sebagai pelengkap. Dan ini wallahu a'lam, Allah yang hanya mengetahui tentang keberadaannya dan kita di situ. Wal ya'budu. Nah, kalau ini apa namanya? Ini apa namanya? Mat asli ya. Ini mat tabi'i. Mat tabi'i. Ya, atau mat asli ya, sama-sama ya, insyaallah. Itu kalau mat asli itu kan zaman dulu ya. Ya, atau sakinah ya, sakinah. Kalau dalam bahasa Arab mat tabi'i. Ini namanya sifar mustadir. Mustatil apa mustadir ya? Aduh, afwan lupa Anda. Kalau alifnya itu alif jamak. Nah, alif jamak ya. Nahu. Nah, alifnya jamak di sini. Nah. Falyabudu. Berarti ini 2 rakaat Pak ya? Ya. Falyabudu rabbaha ya. Itu namanya mad jaiz. Alladzi berapa ini? 2. Ayo, ini ada benderanya. Ada benderanya. Ayo, yang hamis tadi. Kok hamis? Alladzi berapa panjangnya? 2. Berapa? 2 itu kalau 2 mat apa? Mat sakinah atau mat apa tadi kata Bapak tadi? Mat tabi'i. Tabi'i yang 6 tadi ya? Ini mat apa ini kalau ini? Hah? Alladzi. Ini ada benderanya di sini. Oh, ya, ada topinya itu ya. Iya, ada bendera, ada cacingnya di situ. Nah. Betul, terpisah dengan kalian lain. Ayo, mat apa? Jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Karena terpisah. Lihat nih, hamzahnya ada di sini, benderanya ada di sini. Karena enggak gandeng ke situ tadi. Betul. Lawannya mat wajib ya. Betul, mat tabi'inya kan di sini. Hamzahnya ada di sini, dia terpisah, maka dia jaiz munfasil. Alladzi 4 harakat di sini ya. Apo, jangan ate. Jangan ate. Alladzi at'amahum. At'amahum, jangan at'amahum. Kemudian ini hati-hati jangan berubah jadi hamzah atau a. Nah, ini berhati-hati di sini. Alladzi yang hamzah di sini. At'a, langsung tekan di tengah tenggorokan. At'amahum. Kemudian mim ini bertemu mim ini namanya apa? Namanya idgham mimi. Ma'agunah ya kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang namanya idgham mimi. Yap, sama aja. Ini dalam kaidah tajwid namanya idgham mimi. Pertemuan mim dengan mim ditahan berapa harakat? 2 sampai 3 sampai 4. At'amahum min ju'. Kalau napasnya habis boleh di sini. Ya, sesuai kaidah bahasa Arabnya ya. Tapi kalau napasnya langgeng dari sini sampai dengan min. Kata tinju berhenti lanjut kan enggak berubah arti ya karena dan aja wow. Betul, karena kalimat kita mau balenin lagi pokoknya terus enggak akan berubah mana kan.
Ya, boleh. Karena ada wau dan gitu. Nah, ya. Pokoknya kemarin Pak, kalau memang kita awam, cara mengulang itu di beberapa tempat ya, gitu. Seperti waw, summa, illa, kalla, alladzina, atau illa, atau ma. Nah itu, ngulangnya dari situ. Ingat huruf-huruf konsonannya di situ. Nah, jadi ini minju' wa amanahum, ini kembali mimi lagi. Tahan dulu di sini ya. Ini kalau di Al-Quran ada warnanya pasti diwarnain ini. Tapi ternyata ada ulama-ulama juga yang tidak membolehkan ya ukuran warna itu. Wa amanahum, dimasukin ke hidung. Amanahum min. Kalau min dia apa namanya nih? Izhar halqi. Nih, nun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan kha. Min khauf. Ingat di hamas gigi. Khauf. Izhar halqi yang ini, nun sukun bertemu dengan kha. Jadi izhar halqi itu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf di tenggorokan. Hamzah ha, ain ha, sama ghain kha. Apabila dia bertemu dengan nun sukun atau tanwin maka dia dibaca izhar. Jelas. Nah, jangan didengung. Gitu ya. Min khauf. Nah, ini linnya ada di sini ya. Linnya. Min khauf. Diparkir dengan hamas. Nah, sip. Harus ada hamasnya dari fa. Nah, gitu ya. Mafhum ya. Jadi ini kita pelajaran teori-teori aja nih semuanya kebanyakan, tapi kita tetap mentatbik latihan-latihan yang ada berkenaan dengan pembelajarannya. Lanjut kepada huruf bab inhiraf. Inhiraf artinya suara yang menyimpang. Nah, hurufnya inilah menyimpang. Kenapa dikatakan menyimpang? Ya karena dia tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Nah, la ya. La. Kalau bahasa Arab la. Nah, gitu. Sama seperti le. Nah, diganti dengan la. Makanya kalau sirotol mustaqim jangan sirotol. Sirotol ini lemas banget ini. Karena tidak belum ada inhirafnya. Jadi sirotol. Nah, ini namanya inhiraf. Nah, gitu ya. Paham ya? Iya. Jangan, Pak. Tetap harus belajar. Kan fattaqullahu mastata'tum. Ya, semampu kita. Jadi ketika ada pembelajaran yang baru dari kita, maka kita harus tetap mencoba, ya kan? Talabul ilmu faridatun 'alal kulli muslim, tetap harus belajar. Nah, siratal. Nah, jangan sirotol. Wal. Kemarin tempatnya di mana coba? Lam di mana tempatnya? Ujung tepi lidah bertemu dengan gusi 8 gigi. Nah, di sini. Nah, ini ya. Jadi lidahnya melebar. Lala. Lidahnya melebar. Bukan lala bahasa Indonesia ini ya. Kalau bahasa Arab lala. Siratal. Nah, ini namanya inhiraf. Lebarin lidahnya, Pak. Nah, digusi 8 gigi. Nah, parkirnya di situ. Nah, ya. Kemudian satunya lagi huruf ro sama or. Dia menyimpang, harusnya kan ro biasa, tapi ini ro. Tapi ini yang menyimpang dua ini ya. Dia cuma 2 huruf ini. Yang kemarin lagu dasar rohnya roh beneran. Ya nggak apa-apa. Ya, ini kan secara teorinya, Pak. Secara teorinya. Jadi yang penting kalau ro itu jangan takrir terlalu berlebihan. R-nya itu. Tipis-tipis. Nggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Tapi ro-nya digetarkan sekitar 2 sampai 3 getaran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ur. Nah, ini namanya takrir tetapi terlalu berlebihan. Nah, berkenaan dengan ro, karena ro itu dia menyimpang or. Nah, itu menyimpang ke samping. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini. Nah, ini dia. Ini gambarannya. Ini gambaran kita mengucapkan lam sama ro. Nah, dia menyimpang ke samping sini nih udaranya. Maka dia disebut inhiraf itu tadi. Nah, ini huruf lam. Tuh lihat. Lidah kita melebar seperti ini, Pak.
Al, lala, bukan lala, tapi lala. Nah. Alladzi, jangan alladzi. Nah, ringan banget itu ya. Alladzi. Nah, ya gitu. Nah, itu namanya inhiraf. Inhiraf ya. Nah, ini huruf lam. Kalau huruf ro seperti ini. Nah, ini ro. Dia menyudut ya, menyudut. Jadi ke tengah lidah udaranya itu ke situ. Dia menyempit karena ditutup sama lidah. Or. Dan sifatnya ro apa? Sifatnya takhfim. Takhfim artinya tebal. Jadi jangan ro ringan gitu ro, tapi ro. Tapi juga jangan terlalu berlebihan juga. Nanti karena dia tidak termasuk huruf-huruf yang isti'la atau tatbik. Ya 2 sampai 3 aja. Ar. Jangan ar juga kayak orang barat nanti. Ar ya. Tapi ar. Jangan ar juga. Aja. Tapi ar. Jadi getarnya seperti ditahan 2 sampai 3 harokat. 3 getaran ya. Nah, seperti kira-kira gambarannya kita menyebutkan huruf lam sama ro itu. Ingat, jadi lam ini jangan seperti bahasa Indonesia la gitu. La biasa, tapi la. Tempatkan di makhrajnya. Di gusi 8 gigi atas. La. Nah, la li lu al lu la li lalna. Oh ya, itu yang itu belum ada ya. Nanti diadain gitu ya. Itu kalau di pondok itu wajib harus bisa itu yang itu. A i u a u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Ini kalau di pondok yang anak-anak tahfidz itu wajib lulus ini yang ini. Babi bu ab bu bam bani babna. Ini harus lulus mereka baru bisa baca Quran. Nah, masuk ke pembelajaran berikutnya. Ini udah paham ya. Jadi inhiraf itu ada 2 yaitu la sama ro. Lin ada 2 yaitu waw sama ya. Lin suara yang lembut, inhiraf adalah suara yang menyimpang. Kemudian yang berikutnya yaitu takrir. Nah, ini dia takrir, hurufnya cuma 1 yaitu ro. Jadi ini yang sifat yang tidak berlawanan ini hanya sekedar teori, Pak ya. Jadi teori supaya kita mengetahui keadaannya itu, keadaan ro itu kan itu apa sih namanya? Nah, namanya adalah takrir. Nah, takrir namanya, tapi tidak berlebihan. Nah, gitu. Suara yang bergetar ya. Kemudian apa itu tafasyi? Tafasyi artinya suara yang menyebar. Disebarkan ya. Asbabnya kenapa? Karena tengah lidah gimana? Bertemu dengan langit-langit atas, menyisakan celah yang sedikit ya. Jadi udara itu lewat sini. Nah, lewat sini udara itu. Sya, shi, shu. Nah, jadi dahulukan desisnya. Apa tadi desisnya namanya? Hamas. Fahathahu syakhsun sakata. Sya, berarti dia masuk di hamas ya, bukan jahar, di hamas. Nah, jadi ya udara yang kita ucapkan itu berasal dari sini. Menyempitnya lidah karena bertemu dengan langit-langit atas. Sya, shi, shu. Nah, itu ya. Itu namanya apa tadi? Tafasyi, namanya tafasyi. Suara yang menyebar. Kemudian ada namanya istitalah. Istitalah artinya suara yang memanjang. Hurufnya cuma 1, lo. Ya, suara istitalah itu yang gimana? Yang gini, Pak. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini namanya istitalah. Ada suara yang tertahan itu ya. Nah, itu namanya istitalah. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, nggak boleh walad do. Nah, ini kurang tepat. Nah, berarti sifatnya belum dipakai. Sifatnya istitalah ini. Gini, Pak. Ada Nah, itu ada suara yang tertahan itu namanya istitalah. Nah, kalau dia nggak dipakai itu nanti dia jadi huruf dal. Nah, walad do jadinya. Dan kemarin do tempatnya di mana do? Ayo, tempatnya di mana do? Tempatnya di mana? Di sisi lidah. Di sisi ini belum dipakai, belum di ini ya. Di sisi lidah ya tempatnya.
makharijul huruf. Nih. Jadi tempatnya adalah di sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi fokuskan di sisi lidahnya, baru sebut hurufnya, bo ya. Nah ini dia. Ini ya. Sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Nah, jadi seperti dijepit sama gigi geraham atas sisi lidahnya. Nah, terus yang ujung lidah itu membantu saja di belakang gigi. Elbow, 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 bo, elbow. Nah, jadi fokus di pinggir lidah, di pinggir lidah. Nah, fokus di pinggir lidah. Lidahnya main ya pinggiran itu ya. Betul. Betul. Kalau dia sebetulnya serupa tapi tak sama dengan huruf dal ya, dengan dal. Hampir sama, tapi fokusnya kalau bo ini adalah di sisi lidah, kalau ba tempatnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Da. Jangan da. Sendal, jangan sendal da, tapi da. Nah, di punggung lidah sini. Da. Nah, jangan da. Jangan dodo, tapi dodo. Nah, di sini. Kalau bo di sini, nah, di pinggir lidah, bo, dirasakan benar gerahamnya menempel di situ, bo. Kemudian ditambah istitolah, elb, fil arb. Nah itu kan ada suara itu, ada suara tertahan ya. Nah itu namanya istitolah. Nah ya. Kemudian kita lanjut ke gunnah. Nah, gunnah di Aisar aja. Nah. Gunnah artinya apa? Gunnah artinya berdengung. Nah ini kita harus sudah masuk ke sini ya, insya Allah. Belum masuk lagi. Harusnya ini talaki per individu, jadi bisa kelihatan bacaannya. Insya Allah minggu depan ya. Nah, insya Allah. Asyafatan, ini dia sifat. Nah ini dia, mana ya? Istighfar. Nah, itbaq, invita, sofir, qalqalah, kemudian lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitolah, gunnah. Nah ini dia, gunnah. Gunnah artinya berdengung. Jadi gunnah ini ada 4 ya, ada 4. Aduh, nggak kelihatan Pak ya? Nah ini dia. Gunnah ditinjau dari panjang zamannya itu ada 4, yaitu akmal. Kalau kepanjangannya akmal matakun. Akmal matakun. Jadi gunnah yang paling sempurna, didengung yang paling sempurna. Itu tadi innalladzi, hurufnya adalah nun dan mim yang bertasydid. Jadi nun dan mim yang bertasydid itu gunnahnya namanya akmal matakun. Kayak misalnya amma yatasaalun, itu 4 harokat ya. Itu namanya akmal matakun, ditahan lebih lama. Jadi akmal matakun adalah gunnah yang ditahan paling lama, paling sempurna. Kemudian yang kedua namanya kamilah. Nah, kamilah ini berkenaan dengan mukhfa atau ikhfa. Sama-sama gunnah, tapi kalau ini bersamar. Ingat ya, tadi kalau ikhfa itu gunnahnya ada di makhrotnya. Misalnya tadi di sa ya. Betul, samar. Samar artinya ikhfa. Nah, kalau musafata itu masuk antum apa antum? Siap-siap di makhrotnya. Siap-siap ke ya? Ke makhrotnya, betul. Bukan ke antum, bukan Pak. Nah ini yang harus kita benahin ya. Ini yang tadi Ana bilang harus dibenahin. Jadi ikhfa itu jangan semuanya ditaruh di sini. Angta, angsa, angha, jangan di situ. Karena namanya ikhfa itu berdengungnya di tempat makhrotnya. Sama ang kan beda. Ang sama kan beda. Jadi alta. Kalau kuntum betul. Jadi kalau yang ng asli itu cuma huruf k. Kuntum. Alka. Wa al jangan angtum tapi altum. Wa altum. Suara gunnahnya ada di sini, bukan di leher. Nah, gitu ya.
Jadi kamilah ini adalah gunnah yang setelah akmal matakun ya. Jadi tidak sempurna. Jadi tidak sempurna. Yang paling sempurna adalah akmal matakun. Kemudian yang ketiga ada naqisoh. Naqisoh ini gunnah juga, tetapi dia di izhar atau muzharoh ini. Dia misalnya anha, anha, Jelas. jadi jelas. Anho, anho, ada gunnah tapi tidak paling sempurna lagi. Tidak sempurna. Jadi paling sempurna, tidak sempurna. Maksud idhar itu. Iya, tapi dia tetap dikatakan gunnah. Gunnah Idhar, juga. gunnah itu. Betul, ada. Namanya apa, Pak? Naqisoh. Kalau izhar gunnah namanya naqisoh. Jadi kalau Bapak baca anha atau an'amta itu namanya izhar. Jadi ada gunnahnya, tetapi dia punya nama tersendiri, namanya naqisoh. 3-4 ini ya. Ada satu lagi namanya angkos. Nah, angkos itu yang sama sekali tidak ada gunnahnya, tapi ada sedikit saja. Sedikit. Misalnya kita nyebut huruf nama, ini udah ada gunnah. Kita nyebut nama ini aja sudah ada gunnahnya. Tapi samar sedikit sekali. Nah, gitu ya. Sedikit sekali. Dan sedikit sekali. Makanya yang paling sempurna namanya angkos. Karena dia berharokat. Asbabnya berharokat. Kalau naqisoh karena dia izhar. Kalau kamilah karena dia ikhfa. Kalau akmal matukun karena nun dan mim yang bertasydid. Inna, amma. Nah, itu namanya akmal matukun. Nah, gitu ya. Nah. Antum. Itu apa namanya? Itu masuk ke mana? Ini masuk Ikhfa, masuknya ke kamilah. Antum, masuknya ke kamilah. Ya. Ya, jadi di sifat yang tidak memiliki lawan ini banyak teori, Pak ya, banyak teori. Ya, jadi nanti ditalaki oleh musyrifnya untuk bisa memunculkan yang namanya itu tadi, yang namanya sifatnya tadi itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi selesai kita ya di sifatul huruf, sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Ya. Ingat ya, sifat yang tidak memiliki lawan, yang memiliki lawan yang pertama apa? Hamz dan jahar. Hurufnya apa aja? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Dimatikan. Af, ah, as, ash. Ini namanya hamz. Di luar namanya hamz berarti dia namanya jahar karena alirannya tertahan. Misalnya ba, ja. Nah, ini dia tertahan namanya jahar. Kemudian ada yang namanya syiddah dan rokhawah. Ya kan? Syiddah berkenaan dengan suara yang tertahan. Hurufnya ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat. Ajid qatim bakata. Ya, ini dikatakan huruf-huruf jahar nih di sini. Yang lawannya tadi si hamz. Nah, ini nih huruf-huruf jahar ditambah lagi dengan syiddah. Ya. Betul. Iya. Hamz dan hamz itu adalah udara yang mengalir atau nafas yang mengalir. Kalau jahar adalah udara yang tertahan. Kalau syiddah berkenaan dengan suara yang tertahan. Kalau lawannya namanya rokhawah. Rokhawah adalah aliran suara yang mengalir. Contoh hurufnya adalah yang di luar ini tadi, yang di luar ini. Misalnya ha tadi, ha, kho, nah itu dia mengalir. Kalau yang ini kan tertahan, a, ja, da, jadi suaranya tertahan. Kecuali yang dua huruf ini ya, ini tadi dia ada di hamz juga. Jadi aknya ini syiddah, kehnya apa? Kehnya itu hamz. Nah, jadi dia makanya di dua tempat. Selingkuh. Selingkuh, masya Allah. Nah, ya. Dia punya bisa dua badan gitu. Kadang jadi hamz, kadang jadi. Ya, jadi dua-duanya harus dipakai kaidahnya. Jadi at. Nah, itu ya. Kemudian ada namanya bainiyah. Udah istighfar. Bainiyah ya. Bisa tertahan, bisa mengalir, ya kan? Hurufnya lin Umar. Lin Umar. Jadi kalau singkatannya lin Umar. Hurufnya la na'amaro. Jadi bisa dia syiddah, bisa dia rokhawah, antara keduanya.
Namanya bainiyah atau tawasud. Nah, gitu ya. Gak ada yang lurus jadi ujian ini. An. Yo, bisa Pak, insyaallah bisa, insyaallah. Al, an, a, ya. Am, ar, am, a, Amta, ya. An. Nah, ini dia berada di pertengahan. Kemudian ada yang namanya isti'la dan istifal ya tadi ya. Suara yang tebal, isti'la. Suara yang tebal asbab dari apa? Dari pangkal lidah yang naik ke langit-langit. Nah, jadi dia suaranya tebal. So, ho, bo, go, po, o, wo. Ditebalkan suaranya. Nah, gitu ya. Karena asbab dari pangkal lidah kita yang naik ke atas langit ini. Nah, dia tebal. Jadi jangan so, do, to. Ini ringan ini. Ini ringan namanya. Tapi ditebalkan. So, as-sholah. Tadi Bapak juga masih kurang tadi. Hayya 'alas sholah. So, tebelin. Tebalnya ditebalin. Enggak usah dimajuin. Hayya 'alas sholah. So. Bibirnya jangan maju. So. Suara tebalnya ada di dalam. So. Jangan dimonyongin. Iya. Jangan so, tapi so. Coba Bapak gini, Pak. O. Enggak usah dimonyongin. O. Itu tambah S. So. Nah, iya. Seperti ya. Jadi semua huruf-huruf ini dibacanya o ini, bibirnya tidak boleh maju. Nah, kho, so, betul, lidahnya yang main, karena dia pangkal lidah ya, pangkal lidah. Nah, lawannya daripada isti'la adalah istifal, ringan. Nah, selain daripada huruf-huruf yang ini tadi. Nah, ya. Kemudian setelah dia isti'la ada namanya itbaq dan infitah. Nah, itbaq dan infitah. Itbaq artinya terkumpulnya suara ke langit-langit. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi suara kita naik ke langit-langit sini, makanya dia tambah tebal lagi. So, bo, tambah tebal lagi. Sudahlah dia isti'la, ditambah lagi tebal karena suara kita ngumpul ke langit-langit atas. So, bo, ditebalkan lagi. Nah, ditebalkan lagi. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya itbaq. Suaranya terkumpul ke langit-langit atas ya. Nah, ini jadi kalau kan gambar-gambar ini kan supaya kita bisa membayangkan gimana keadaan lidah kita itu atau keadaan mulut kita. Nah, selain daripada itbaq, lawannya adalah infitah ya. Jadi infitah artinya ringan, jadi tidak terkumpul. Ya, ini harus banyak latihan nih. So, bo, po, wo, tebal. Dan dia istiqomah ya, jangan sampai berubah-ubah. So, bo, po, wo. Hampir sama ya ini. Ya, emang sama. Hampir sama semua ini. Karena dia tempatnya sama di itbaq ini, tempatnya sama. Nah, jadi so, bo, po, wo. So, bo, po, wo. Nah. Ya, bikin Pak. So, bo, po, wo. Nah. Ya, dulu ya. Nah, ini tadi ini nih. Ini sifatnya apa tadi di sini? Apa Itu huruf bo. Huruf bo itu sifatnya apa tadi? Wad. Nah, ini bacanya gimana nih? Tertahan tadi apa ya? Ini tertahan, bukan tertahan. Istitolah. Nah, istitolah ya. Suaranya memanjang. Memanjangnya kenapa? Karena tepi lidahnya dia tersentuh ke gigi geram atas. Ujung lidah kita ini nyampe ke gigi depan ini. Nah, lidah ujung ini disampaikan ke belakang gigi ini. Ini kan ribe. Awas jangan dipantul. Ini bukan wadduha. Ribe. Jangan wad. Awas hati-hati. Nggak boleh dipantul. Jangan dipantul. Ribe. Jangan wad. Ribe. Nah, ini Bapak udah terbiasa nih, harus dihilangkan. Jadi karena asbab dia istitolah tadi,
Wal. Ah, jangan dipantul, Pak. Wal ribe. Wal. Langsung aja. Jangan dipantulkan. Wal ribe. Wal, jangan kol-kol lah. Nah ini ya masih banyak yang belum memahami ya karena do ini dianggap huruf dal. Jadi waderibe bacanya gitu. Ini salah ya. Kesalahan besar ini. Karena udah mengganti huruf do menjadi huruf dal. Kalau dal dia kol-kolah, kalau ini dia istitolah. Wad ribe. Wad ribe lahum masalan. Ya? Banyak kol-kolah kan baju di toko. Bajada toko atau puto bajadin. Nah tadi ya. Atau aja ada. Betul. Dihafal ini. Bajada toko. Iya, ya itu kan cara mempermudah untuk hafalan aja. Baju di toko. Enak kan? Atau kuto bajadin. Nah, inilah huruf-huruf yang apa? Qalqalah. Jadi kan ba kan? Wad ribe. Wad ribe, jangan do-nya yang dipantulkan, jangan wad ribe. Wad ribe. Nah, ya gitu. Wad ribe. Ya ini udah selesai kita di sifat huruf. Nah nanti tafadhol kita musyawarahkan gimana. Apa minggu depan langsung ke sini. Baru kita nanti akan masuk ke hukum-hukum. Yaitu ke nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Lah iyo. Kan setelah makhorijul huruf belajar sifat huruf. Terus tadi makhorijul huruf ya. Makhorijul yang pertama. Yang ini. Makhorijul huruf yang kita belajar huruf, ya. Kalau sifat ini kan yang karakter hurufnya, sifat hurufnya, ya. Nah ini baru 2 bab kita belum, masih jauh, belum. Minggu depan. Jadi kita mungkin insya Allah ini, iya, ditalaki dulu satu-satu ya, sekitar ya ba'da maghrib itu kali ya, ba'da maghrib itu baru nanti isanya kita masuk ke materi lagi, nah seperti itu. Atau ya ini bukan taruh aja situ. Taruh aja situ. Ya ini harusnya dibagi, nanti Bapak kita bagiin. Ini katanya Bapak. Oh gitu. Ya udah, berarti disimpan lagi.